Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Sebelumnya kita perlu bersyukur kepada Allah telah diberi kenikmatan, kesehatan dan juga kemampuan berpikir dan juga kemampuan menghafal sehingga kita bisa belajar dengan baik. Yang kedua, salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah memberikan panduan kita melalui ilmu hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Dengan hadis Rasulullah kita bisa bermuamalah, dengan hadis kita bisa berbuat yang terbaik berkat panduan baginda kita Rasulullah SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi di di pelajaran hadis di segmen hadis secara kualitas. Jadi teman-teman sekalian, hadis itu kalau kita lihat berdasarkan kualitasnya itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis kualitas dan juga hadis kuantitas. Jadi ada dua kalau dilihat. Kualitas hadis itu nanti kita akan pelajari terbagi menjadi 3 dan bercabang lagi menjadi 5 kalau kita lihat cabangnya nanti, sedangkan hadis kuantitas tidak begitu banyak sebenarnya. Dan hadis kuantitas akan kita bahas di segmen lain. Dan kali ini kita akan membahas yang namanya hadis bi'tibari sihhatihi atau berdasarkan dengan kualitasnya. Jadi kita sudah belajar yang telah lalu bahwasannya hadis adalah semua perkataan Nabi, semua perbuatan dan juga tikrornya dan juga diemnya Nabi ketika melihat sahabat melakukan sesuatu, itu juga bisa disebut hadis. Begitu juga ada yang mengatakan sunnah Nabi itu jenggotnya sekian, sunnah Nabi itu rambutnya begini, sunnah Nabi itu bagaimana cara berjalannya dan seterusnya. Dan yang melekat atribut yang lekat kepada Nabi bahkan dikatakan sebagai sunnah Nabi. Dan apa yang termaktub dan apa yang sudah menjadi sunnah Nabi itu sendiri pun itu perlu perlu kita klarifikasi karena zamannya sangat jauh dari zamannya Rasulullah atau sahabat yang menemani beliau sampai ke zaman katibul hadis, di zaman eranya Imam Bukhari. Imam Malik pun juga salah satu yang sudah menulis hadis pada waktu itu dengan muwatta'nya. Lalu Imam yang kalau kita belajar secara sejarah hadis kemarin sampai yang di tangan kita adalah Imam Bukhari wa Muslim wa ila ashabi Sunan Abu Daud, Imam Tirmidzi dan seterusnya. Jadi ada jarak beberapa tahun atau beberapa orang dari masa Rasulullah ke masanya katibul hadis ini, sehingga diperlukan yang namanya klarifikasi. Kalau di zaman kita sekarang ini kan kata si anu. Nah, ini dia yang perlu kita klarifikasi. Apakah orangnya ini benar? Apakah perkataannya juga benar? Nah, ini merupakan standar ganda dalam studi hadis. Mari kita lihat kata si A, kata si B, kata si C, atau kata dari dapat kabar dari Pak Dekan, dapat kabar dari Pak Rektor, dapat kabar dari Presiden. Nah, ini keputusan-keputusan inilah yang perlu kita klarifikasi. Oleh karena itu kalau di zaman birokrasi sekarang ada yang namanya qauli dan ada yang namanya kitabah. Nah, ada yang
pernyataan menggunakan menggunakan perkataan, ada juga surat perintah yang menggunakan tulisan, makanya dikasih matre. Nah, kalau sudah bermatre ini bisa kita sudah kuat gitu secara hukum, bisa untuk bisa jadi saya kurang tahu juga, bisa jadi untuk dijadikan alat bukti dan seterusnya. Nah, kalau di zaman Nabi ini begitu juga dalam hadis Nabi ini perlu yang namanya klarifikasi. Nah, standar dalam hadis sohehnya ini gimana sih perkataan Nabi itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oleh karena itu, hadis di dalam ilmu Islam, di dalam ilmu hadis khususnya ada 3. Yang pertama yaitu hadis sohih. Hadis sohih itu hadis yang betul. Hadis betul itu di bawahnya hadis mutawatir. Ada hadis sohih, ada hadis hasan, dan ada hadis doif. Nah, ada 3 pembagian secara kualitas hadis. Hadis mutawatir kita akan bahas lain kali. Intinya adalah kalau hadis mutawatir itu hadis yang nggak mungkin bohong deh. Kalau kita mau bohong itu udah nggak mungkin banget, karena udah ketahuan sama orang banyak. Misalnya kalau saya mengatakan presiden saat ini adalah Bapak SBY, tentu saja saya akan dihujat banyak orang, wah nggak up to date, wah nggak tahu informasi dan seterusnya, karena presiden sekarang adalah Bapak Jokowi. Nah, itu adalah yang disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kita akan bahas lagi pertemuan selanjutnya. Yang penting nggak mungkin bisa bohong. Nah, itu nanti masuk ke hadis kuantitas. Kalau nggak bisa bohong, berapa orang yang melihat pernyataan itu dan seterusnya. Nah, itu yang nggak mungkin bohong itu. Nah, di bawahnya itu ada hadis sahih. Nah, di sahih itu adalah hadis yang ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwasannya hadis itu sahih atau hadis itu betul, benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sanadnya, ittasalah sanaduhu ila nabi. Jadi yang namanya sanad, kita kemarin sudah membahas sanad. Sanad itu orang-orangnya yang menyampaikan hadis dari yang mengatakan terakhir sampai kepada Rasulullah itu harus betul-betul mutasil. Jadi misalnya mutasil itu gimana sih? Mutasil itu nyambung. Jadi misalnya saya mengajari Anda gitu kan. Saya diajar oleh guru saya yang berumur sekitar 60 tahun lah anggap. Beliau seorang doktor dalam hadis. Nah, setelah itu saya diajar di kelas tentang ilmu hadis. Lalu beberapa hadis saya didengarkan, lalu saya menghafal. Lalu saya pulang ke Indonesia untuk mengajar studi hadis di kelas-kelas atau di kelas mahasiswa. Nah, saya ini sedang anggap saja umurnya 40 tahun misalnya. Dan saya mengajar hadis kepada adik-adik yang berumur sekitar 20 tahun lah ya, anggap saja 20 tahun. Adik-adik yang berumur 20 tahun. Dan adik-adik ini, teman-teman yang ada di dalam kelas hadis menyampaikan kepada jamaah, hadis Rasulullah adalah begini dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan ittasalah sanadu. Jadi guru saya menyambung ilmu hadis dari guru saya. Dan saya menyampaikan hadis kepada teman-teman yang ada di kelas yang berumur 20-an, dan jenengan teman-teman ini meriwayatkan hadis kepada jamaah. Inilah yang disebut dengan ittasalah sanadu. Atau jenengan menulis hadis, saya dapat hadis ini dari Bapak Ahda. Bapak Ahda mendapatkan hadis ini dari gurunya yang ada di Mesir. Gurunya yang di Mesir ini mendapatkan hadis dari syekhnya yang dahulu sudah meninggal. Nah,
Inilah yang disebut dengan ittasul asanadu. Bertemu dan juga belajar hadis, bertemu, belajar hadis dan mendengarkan, itulah yang disebut dengan sanadnya yang mutasil. Itu adalah misal aja di zaman sekarang. Nah, di zamannya Imam Bukhari itu harus bertemu gurunya, dan yang belajar itu harus bertemu gurunya lagi sampai kepada sahabat Nabi ketemu dengan Nabi. Nah, itulah yang disebut dengan sanadnya yang mutasil. Nah, jadi nyambung terus nih, ketemu terus nih, nggak terputus. Nah, kalau misalnya terputus gimana Pak contohnya? Contohnya adalah ketika saya mengajar kepada kepada jenengan, nah terus teman-teman ini mengajari hadis adiknya yang di rumah tapi masih bayi umur 1 tahun atau bahkan belum lahir. Ketika masih di kandungan ibunya mungkin sampai ngajari hadis dia. Qala Rasulullah SAW an Abi Hurairah ta'ana dan seterusnya. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya dan seterusnya. Atau an-nadhafatu minal iman loh deh, an-nadhafatu itu minal iman. Tahu hadisnya tapi nggak ngerti sanadnya. Nah, ini yang disebut dengan sanad munqati. Kenapa? Karena adiknya belum ngerti umur 1 tahun, atau adiknya belum lahir udah diajarin hadis. Nah, adiknya ini ketika menjadi seorang muhadis atau seorang dosen mengajarkan, saya diajari oleh kakak saya gitu. Kakak saya ini ngajari saya dulu. Padahal faktanya adalah iya betul ngajarin tetapi masih belum ngerti. Itu yang disebut dengan inqata'a sanaduhu. Ketika dalam artian setelah ngajari di dalam kandungan jenengan meninggal. Naudzubillah min dzalik ya. Sorry ini hanya permisalan saja. Nah, sehingga misalnya adiknya lahir tahun 2010. Sedangkan yang menyampaikan ini meninggal tahun 2009. 2010 bulan Januari, yang menyampaikan meninggal tahun 2009 bulan September atau Oktober misalnya. Nah, ini sudah inqata'a sanadu karena lahirnya aja sudah kelihatan, meninggal sama lahirnya sudah kelihatan. Ini yang disebut dengan sanad yang terputus. Jadi tidak boleh yang namanya sanad terputus, harus sanadnya itu mutasil sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu yang meriwayatkan harus orang yang adil. Nah, adil itu gimana sih? Yang disebut adil itu, wah ini baru syarat kedua aja sudah 14 menit ini. Oke, syarat adil yaitu syarat yang maksudnya adil ini bukan adil dalam dalam hukum peradilan, enggak ya. Syaratnya adil itu yang pertama harus orang Islam. Harus orang Islam, terus jadi ya orang Islam betul-betul, nggak boleh orang kafir, itu orang yang di luar Islam, orang yang beragama selain Islam tidak boleh, karena ditakutkan akan mempunyai kepentingan lain atau ditakutkan dia mempunyai kepentingan yang merusak Islam. Nah, kita nggak boleh. Nah, itu syarat wajib harus beriman dan beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau udah percaya dengan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, maka dia akan menyampaikan hadisnya itu berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan ilmu atau berdasarkan penelitian. Nah, ini dia, meskipun ilmu iya, tapi lebih kuat lagi jika memang didasari oleh keimanan. Yang kedua adalah akil atau orang yang sudah balik ya, orang yang berakal. Orang yang berakal ini nggak boleh gila, jadi harus betul-betul akal sehat. Akal sehatnya itu bisa dipakai. Dia ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia tahu bahwasannya bumi itu bulat. Dia tahu bahwasannya matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat. Dia harus tahu bahwasannya
dunia ini berputar dan seterusnya. Jadi dia logikanya jalan, akalnya jalan. Nggak boleh gila meskipun dia pernah akil terus habis itu gila terus akil lagi, mending nggak usah dipakai, mending pakai yang orang yang betul-betul akil. Karena kalau sudah pernah dia kehilangan akalnya, ini ditakutkan akan terjadi distorsi ingatannya. Terus yang ketiga yaitu dia harus balik atau yang namanya dewasa. Dewasa dalam ukuran Islam itu bukan umur ya. Dewasa dalam ukuran Islam itu dengan cara dia mimpi basah. Nah kalau sudah mimpi basah, bukan mimpi basah ngompol tapi mimpi basah yang lainnya yang menandakan kedewasaannya, atau paling enggak 15 tahun. Nah 15 tahun ini maksudnya itu kira-kira. Nah kalau di dalam kitab-kitab klasik ya mungkin diperkirakan, tapi yang menjadi ukuran ini adalah dia seorang pemimpi yang enak sehingga mengeluarkan cairan-cairan seperti itu. Terus yang keempat yaitu dia nggak boleh fasik ya, nggak boleh fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu adalah seorang muslim taat tapi suka ngelakuin dosa-dosa yang besar atau dosa yang kecil tapi sering gitu. Dosa besar itu kan ya termasuk minum alkohol, masuk zina dan seterusnya, itu nggak boleh. Ataupun dosa kecil tapi sering, seringan tiap hari gitu. Wah, ini ya akan merusak ingatan, karena orang-orang yang seperti ini akan merusak ingatan, merusak iman dan memperkeruh hati gitu, kata para ustadz ya. Terus yang kelima adalah menjaga muru'ah. Apa sih muru'ah? Muru'ah itu adalah kebiasaan yang buruk di masyarakat atau dipandang buruk lah. Kalau enggak kalau enggak kayak misalnya nongkrong sambil rokokan, nongkrong di pinggir jalan, itu kan enggak patut lah seorang muhadis masa kerjaannya seperti itu. Atau suka main game berjam-jam gitu ya, masa muhadis main game kan, wah itu sudah aib itu istilahnya bagi seorang yang berilmu atau seorang yang muhadis seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan, harus betul-betul menjaga wibawanya, menjaga ilmunya, dan seterusnya. Boleh nggak bersosial itu beda lagi dengan menjaga muru'ah. Kalau bersosialnya dengan orang-orang dan mampu menjaga kebaikannya nggak masalah gitu. Itu adalah 5 syarat yang harus adil dalam keilmuan seorang muhadis itu sendiri. Nah itulah yang wajib dimiliki. Berat sekali untuk menjadi seorang muhadis, karena memang harus menjaga sikap, akhlak dan juga muruahnya. Ini nggak sembarang orang sanggup. Kalau nggak sanggup ya nggak usah, biar mereka saja yang sanggup. Kita hanya menerima, belajar dan juga melaksanakannya aja. Terus syarat ketiga yaitu yang meriwayatkan atau seorang rawi itu harus dobit ilmunya. Harus dobit ilmunya tuh gimana sih? Dobit ilmu itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah berdasarkan ingatan, yang kedua adalah berdasarkan catatan. Berdasarkan ingatan yaitu ketika dia ditanyai sebuah hadis, kapanpun dan dimanapun dia bisa menjelaskannya dan menerangkannya dengan baik, tidak tertukar ataupun rusak ingatannya, atau ada yang kurang kira-kira kayak itu nggak boleh, atau sepertinya saya kalau tidak salah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Rasulullah. Nah ini tidak boleh, ada keraguan-raguan di dalam situ. Nah seorang muhadis tuh harus meriwayatkan ingatannya itu dengan baik, tidak boleh tertukar ataupun rusak ingatannya. Nah ini orang-orang yang hafalannya luar biasa. Ada orang-orang yang seperti ini, saya menyebutnya sebagai, kalau zaman sekarang itu fotograf apa gitu. Kalau dalam ilmu tuh. Bahkan ada orang yang mencuri kartu kredit sebanyak puluhan ribu,
itu hanya dengan modal ingatan kepalanya aja. Jadi dia sudah hafal nomor-nomornya, nomor pinnya dan lain sebagainya, tidak ada catatan yang di ini. Dia cuma mengingat nomor, mencari kartu kredit, sudah dia langsung ingat. Kita kan kalau biasanya gesek kartu kan di minimarket, seret, terus nomor PIN, udah selesai. Dan dia pun hafal nomor kreditnya, nomor ininya dan segala macam. Nah ini ada orang manusia yang dianugerahi oleh Allah seperti itu. Saya beberapa punya teman bahkan mempunyai ingatan yang luar biasa. Sekali baca langsung hafal. Jadi ujian cukup belajar sekali, besok ujian lulus. Luar biasa itu. Kitabnya tebel padahal. Bahasa Arab iya, kitab gundul enggih. Apakah warnanya kuning? Enggak, tapi warnanya putih. Oke, jadi itu adalah kemampuan ingatan yang luar biasa dan ini dipraktekkan oleh Imam Bukhari yang sudah diuji 100 hadis luar biasa. Diuji 10 orang muhadis, saya lupa di kota Madinah atau Mekah. Satu orang itu 10 kali 10 berapa? 100 hadis ditukar-tukar. Wah, hadisnya ditukar, nggak boleh ketukar. Matanya ditukar sama sanadnya, sengaja biar menguji. Ternyata Imam Bukhari subhanallah karunianya luar biasa. Diuji kapanpun tidak tertukar, dimanapun nggak rusak. Terus yang kedua adalah berdasarkan catatan. Berdasarkan catatan ini dia ketika belajar menulis apa yang dikatakan oleh masyaikhnya, syekhnya, tetapi catatannya itu sangat rapi, tidak salah satu harokat pun, satu huruf pun tidak tertukar. Nah ini yang luar biasa. Jadi catatannya itu bisa dicek sewaktu-waktu bahwasanya ini benar. Nah ini yang orang-orang yang kedobitan ilmunya luar biasa ini. Terus udah secara secara personalitinya bagus, keilmuannya pun juga bagus. Nah ini syarat standar ganda nih, saya bilang standar ganda dalam ilmu hadis, nggak cuma akhlaknya yang bagus tapi keilmuannya juga bagus. Salah satu pincang, nah ini bermasalah nantinya. Oke, yang ketiga yang keempat adalah tidak boleh syad atau adamu syad. Syad itu apa sih? Syad itu mukhalafatus siqah, atau yang disebut hadisnya itu tidak boleh anti mainstream dengan yang sudah mapan atau yang sudah sahih. Jadi kalau misalnya ada ada 15 atau 20 hadis yang menyertakan itu, riwayatnya berbeda-beda, lalu dia mengeluarkan sebuah hadis yang bertentangan dengan hadis yang 20 tadi yang sudah dikenal kesohihannya. Nah ini yang disebut dengan syad, karena dia bertentangan dengan yang sudah sahih atau yang sudah mapan. Nggak boleh ini. Jadi harus sudah yang lain sahih, ya dia harus ngikutin hadis yang 21. Oh ini sahih ternyata. Atau dia hadis yang sahih tetapi dia hadis yang benar lah. Saya nggak berani mengatakan sahih, dia hadis yang betul. Nah betul ini bisa sahih, bisa juga hasan, tetapi ada yang lebih sikoh darinya. Nah yang kalau misalnya ada dua jenis memang syad itu. Yang pertama itu mukhalafatus sikoh, yang kedua adalah ternyata ada hadis yang lebih sikoh darinya, yang dipakai ya hadis yang lebih sikoh itu, bukan hadis yang darajahnya adna atau dari silsilahnya sanadnya itu nggak lebih baik daripada yang sikoh itu tadi. Nah itu yang disebut dengan adamu syad. Oke, jadi adamu ilah yang kelima adalah tidak boleh yang namanya hadis itu ada cacatnya. Yang disebut cacat itu apa sih? Cacat itu adalah ketika yang disebut cacat yaitu cacat di matan ataupun di sanad. Jadi kalau misalnya di matan itu, kalau misalnya ada perkataan
syekhnya di dalam matan hadis itu sendiri, itu yang disebut dengan cacatnya itu sendiri diantaranya. Di awal apa, di tengah apa, di akhir apa, itu nanti ada sendiri. Nah, itu tidak boleh ada campur qaulu syekh atau qaulul muallim atau qaulur rawi di dalam matannya hadis, perkataannya. Nah, nggak boleh tercampur itu. Terus begitu juga dengan sanadnya tidak boleh terpotong, ataupun ada yang nyelip di situ yang seharusnya bukan, ataupun ada yang di dalam sanadnya itu terpotong, disebut hadis munqati atau hadis mu'allaq atau dan seterusnya, itu nggak boleh. Nah, itu adalah syarat dari hadis sahih, ada 5 itu tadi ya. Sekarang kita menuju ke hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang syaratnya 5 tetapi berkurang sedikit. Apa aja? Satu aja, yaitu kedobitan dari keilmuan dari keilmuan dari seorang muhadis itu sendiri. Jadi kalau misalnya seorang hadis sahih itu nilainya A+ gitu ya, terus yang hasan itu ya A- lah atau B+ lah. Nah, kalau misalnya lah kalau dalam nilai akademik. Jadi apakah standar ukurannya baku? Nah, ini yang masih belum saya ketahui. Mungkin teman-teman yang mengetahui boleh ngasih tahu di kolom komentar. Nah, yang saya temukan sekarang memang tidak ada standar baku. Jadi seorang masyayikh itu punya standarnya sendiri-sendiri dalam ilmu rijalul hadis, sehingga nggak bisa dipatok rata gitu ya. Terus itu aja syarat dari hadis hasan 5 tapi kurang dari si kedobitan keilmuan dari seorang muhadis itu. Terus kalau misalnya hadis dhaif gimana? Hadis yang terakhir, hadis dhaif itu hadis yang ketika yang salah satu syarat dari 5 itu hilang. Nah, kalau misalnya syaratnya terputus itu nanti jadi hadis apa? Itu hadis dhaif itu bisa hadis munqati, bisa hadis mauquf. Nah, terus kalau misalnya ada syaratnya gimana? Cacatnya bagaimana? Nah, ini nanti jenis-jenisnya banyak sekali hadis dhaif itu. Akan yang bukan hadis pun bisa juga menjadi hadis. Kayak misalnya hadis maudhu misalnya. Hadis maudhu ini bukan perkataan Nabi, perkataan orang gitu, tapi mengatasnamakan Nabi. Ini yang tidak boleh, kayak misalnya antum memalsukan tanda tangannya anggota dewan gitu, atau memasukkan tanda tangannya presiden atau bapak rektor. Nah, itu akan bermasalah itu seperti halnya hadis maudhu, memalsukan tanda tangan. Nah, itu hukumnya pasti marah sekali orang yang dipalsukan tanda tangannya ya. Oke, terus dari ketiga ini kita akan mempunyai cabangnya. Jadi ada hadis sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, ini ada pembagian baru lagi. Maksudnya gimana nih? Nah, hadis sahih li ghairihi itu sebenarnya adalah hadis hasan li zatihi tetapi mempunyai riwayat yang banyak. Jadi hasan li zatihi itu sejatinya hadis hasan yang saya sebutkan sebelumnya, syaratnya 5 tapi dobitnya kurang. Kalau satu disebut dengan kalau misalnya banyak itu nanti derajatnya bisa naik ke sahih li ghairi. Kenapa kok bisa jadi sahih li ghairi? Sahih li ghairi maksudnya gimana? Dia itu sahih dibantu dengan ghairunya. Ghairi kan artinya yang lain ya. Yang lain dari hadis yang hasan itu. Jadi hadis hasan ini dibantu dengan
hadis hasan lainnya yang banyak untuk karena dibenarkan oleh yang lain ini sehingga bisa naik derajatnya kepada hadis sahih li ghairihi. Nah itu. Kalau sahih li zati gimana ya? Memang betul-betul sahih itu hadisnya ya, satu itu memang mempunyai 5 syarat yang 5 tadi. Kalau sahih li ghairihi ya karena sejatinya hadis hasan li zatihi tadi, tetapi dibantu benarnya oleh hadis hasan yang lain yang mempunyai riwayat redaksi yang sama tetapi mempunyai jalur riwayat yang berbeda. Gitu ya. Terus hadis hasan ada 2, hasan li zati dan hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi ini sejatinya adalah hadis dhaif yang dibantu oleh hadis dhaif lainnya untuk naik ke hasan li ghairihi. Jadi syaratnya memang ada yang kurang dalam 5 itu, tetapi riwayatnya jalurnya banyak sehingga naik derajat ke hasan li ghairihi. Nah, karena banyaknya tadi itu bisa naik ke hasan li ghairihi. Nah, itu adalah hadis hasan li ghairihi, sejatinya adalah hadis dhaif tetapi dibantu yang banyak. Begitu juga dengan sahih li ghairihi, sejatinya adalah hadis hasan yang dibantu yang lain yang banyak. Jadi li ghairihi ini maksudnya adalah dibantu oleh hadis yang lainnya. Yang hasan dibantu dengan hadis dhaif, yang sahih li ghairihi dibantu dengan hadis hasan li zatihi. Oke, begitulah sesi kita kali ini. Mungkin agak panjang, tapi memang diperlukan penjelasan yang detail agar teman-teman gak bingung sehingga menimbulkan pertanyaan. Oke, sekian kita belajar tentang ilmu hadis. Aqulu lakum syukran, astaghfirukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa kalau bermanfaat boleh disebarkan ke yang lain, boleh di-share, dan jangan lupa like and subscribe.